Halo semuanya, balik lagi dengan kita. Aku Rosita Dewi Karima. Dan aku Syaza Arzia. Dan aku Sawajilan. Nah, di video kali ini kita akan membahas profesi aktuaris. Pada zaman sekarang, profesi aktuaris ini banyak loh yang udah mengenalnya, tetapi jarang banget yang tahu ilmu di dalam profesi aktuaris ini, yaitu ilmu aktuaria. Jadi ilmu aktuaria yaitu ilmu yang berfokus kepada matematika, statistik, dan pengelolaan resiko untuk memprediksi masa depan finansial. Nah, tadi kan kita udah ngerti aktuaria itu apa. Selanjutnya kita bakal bahas tentang pertanyaan yang sering muncul nih. Aktuaria itu ngapain aja sih? Kenapa perusahaan banyak yang ngejar mereka? Dan juga kenapa akhir-akhir ini jurusan aktuaria ini hype banget? Jadi, di video kali ini kita bakal kupas semuanya. Sekupas-kupasnya, Dari ilmunya sampai profesinya dan gajinya. Jadi aktuaris itu bukan hanya mengandalkan pakai rumus, dimasukin, bukan, tetapi kita juga mengandalkan logika matematika, karena kita itu harus pandai buat membaca pola dari data masa lalu yang digunakan untuk mengukur ketidakpastian di masa depan. Jadi dalam ilmu aktuaria itu ada 3 komponen utama yang kita pelajari. Yang pertama, probabilitas dan juga statistika. Untuk kita itu digunakan untuk mengukur kemungkinan dan resiko yang terjadi di masa depan. Yang kedua adalah finansial matematik. Nah, kita di sini untuk menghitung dampak dari keuangan di masa depan atau secara jangka panjang. Yang ketiga yaitu resiko manajemen. Jadi kita itu bukan hanya sekedar menghitung dari resiko itu, tetapi juga harus bisa menangani dan juga dikurangin. Jadi kalian kalau ingin gabung di kuliah ilmu aktuaria, kalian akan menemui banyak sekali mata kuliah lain, tidak hanya 3 komponen tadi. Yang pertama, kita bisa belajar etika profesi aktuaris. Yang kedua, matematika keuangan. Dan yang terakhir, statistika matematika, gabungan dari statistika dan juga matematika loh, yang sangat seru sekali. Dan juga kalian pasti udah ngitung resiko di masa depan mulai dari semester 1 sampai dengan selanjutnya semester 8, karena itu adalah ujian semesteran. Nah, sekarang kita masuk ke profesinya nih, di mana aktuaris itu membantu perusahaan untuk mengambil keputusan lewat hasil perhitungan finansial. Jadi bisa kita ambil contoh untuk karir profesi aktuaris di 5 tahun pertama. Nah, untuk tahun pertama dan kedua kita bisa menjadi analyst, di mana analyst ini nantinya kita bisa membantu untuk mengolah data dan juga membangun model, serta kita juga bisa belajar untuk pricing dan reserving. Kemudian di tahun ketiga kita bisa menjadi junior actuary, di mana junior actuary ini kita bisa terlibat strategi bisnis dan juga proyeksi risiko. Kemudian pada tahun keempat dan kelima kita udah bisa jadi actuary atau risk consultant, di mana kita udah bisa pegang decision dan juga making bareng stakeholder. Dan industri yang butuh profesi aktuaris nggak cuman perusahaan investasi aja, tapi ada bank, ada investasi, ada vintage, healthtech, consulting, dan juga bisa sampai ke pemerintahan. Sekarang kita bakal bahas masa depan aktuaris dari sisi teknologi nih. Karena semua profesi lagi rame ngomongin AI, mungkin nggak ya profesi ini tergantikan oleh AI? nah AI emang bisa bantu hitung data lebih cepat, membantu membaca data lebih banyak, dan membuat model lebih efisien. Nah, tapi apa ya yang membedakan aktuaris dan AI? Jawabannya adalah judgment, di mana AI memang bisa mengasih prediksi resiko, tetapi untuk menentukan strategi dan hasil dari resiko tetap membutuhkan aktuaris. Contohnya nih, AI itu bisa ngeproyeksikan klaim yang diberikan oleh pemegang polis. Juga bisa menghitung resiko dari data yang diberikan. Yang ketiga juga automate
cadangan teknis, tetapi AI itu jika sudah memberikan model yang udah dibuat, AI itu tidak bisa mengambil keputusan karena kita sebagai aktuaris tetap dibutuhkan dalam mengambil keputusan karena keputusan itu sangat sensitif untuk pemegang polis itu sendiri, yaitu masyarakat. Nah, yang bakal nentuin bukan AI-nya, tapi aktuaris yang paham AI. Jadi AI itu bukan ancaman, tapi AI itu asisten masa depan aktuaris. Nah, sekarang kita masuk ke kontribusi aktuaris ke masyarakat. Nah, apa aja sih kontribusi aktuaris ke masyarakat itu? Yang pertama, yang real banget contohnya di kalangan kita yaitu perhitungan premi BPJS, di mana uang yang harus dibayarkan peserta agar dapat menikmati layanan kesehatan dari BPJS. Nah, yang kedua ada proyeksi dana pensiun agar peserta tidak kehabisan dana pada saat di hari tua nanti. Nah, yang ketiga ada proyeksi mitigasi bencana. Nah, aktuaris juga terlibat dalam bikin strategi literasi resiko. Nah, di mana agar masyarakat itu paham bahwa masa depan itu bukan untuk ditakuti, tapi harus dipersiapkan. Jadi, kalau orang pikir sebenarnya kita hanya menghitung premi, sebenarnya kita juga membantu keuangan agar lebih kuat, perusahaan lebih stabil, dan masyarakat juga diuntungkan. Nah, gajinya gimana? Nah, aku spill dikit ya. Jadi, aktuaris itu adalah premium profession, di mana ilmunya berat, pas rate ujiannya rendah, dan juga perannya krusial. Nah, wajar kalau misalnya aktuaris itu range gajinya di atas rata-rata profesi lainnya, apalagi kalau sudah tersertifikasi. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, aktuaria adalah ilmunya, aktuaris adalah profesinya, dan juga manfaat dari profesi aktuaris ini untuk masyarakat. Jadi, jangan ragu buat masuk jurusan aktuaria, apalagi jadi seorang aktuaris. Di balik resiko ada